Oke, para penakon, ketemu lagi di Dakon, Dadak Takon. Kali ini Dakon langsung bersilaturahmi di kediaman Pak Agus Sekarmaji sebagai pakar pertanahan, melanjutkan materi kita Surat Ijo yang kapan hari kita bersama Cak Baktiono dan kawan-kawan pejuang Surat Ijo. Oke, kita ikuti langsung ya pembahasannya, supaya kita semua tahu apa itu surat ijo dan bagaimana regulasi yang benar. Jadi, supaya tidak salah paham, ayo kita langsung sambut Pak Agus Sekarmaji. Pak Ya, Agus, bagaimana kabarnya Pak Agus? alhamdulillah baik Pak Gigi. Nggih. Iya, Alhamdulillah, nggih. Pak Agus, terkait dengan surat ijo, ini sampai kita sowan ke rumah Pak Agus ini ya, saking kepingin Pak, kepingin tahu apa itu surat ijo, Nggih, lalu bagaimana regulasi yang sebenarnya, nggih, apakah itu bisa apa namanya, bisa dimiliki oleh rakyat atau tidak, lalu masa nggih, depannya bagaimana, kan gitu. nggih. Baik begini Mas Gigi ya, Nggih. bahwa surat ijo itu pada dasarnya sebenarnya kan surat izin pemakaian tanah. Surat Oh, izin pemakaian tanah di sini pada dasarnya kita tidak hanya tunduk pada undang-undang hukum pertanahan, tetapi juga memperhatikan ketentuan mengenai pengelolaan barang milik negara atau daerah. iya, Oleh karena itu kita dalam melihat permasalahan ini tentunya kita harus melihat semua peraturan hukum yang berada di Indonesia ini khususnya yang mengatur mengenai hukum pertanahan dan kaitannya dengan pengelolaan barang milik negara atau daerah. Nah, yang namanya izin pemakaian tanah ini adalah izin untuk memakai tanah ya, yang khususnya tanah-tanah khususnya yang di Surabaya ya, iya, itu hanya izin diberikan pada tanahnya yang merupakan aset pemerintah kota. Jadi mhm, IPT itu tidak akan menjangkau aturan peraturan mengenai IPT, tidak akan menjangkau mengenai tanah miliknya orang lain. mhm, Tetapi hanya mengatur mengenai bagaimana kalau seseorang ingin menggunakan atau memanfaatkan tanahnya Pemkot, maka itu diberikan suatu izin ya oleh pemerintah Kota Surabaya. Nah, izin pemakaian tanah itu apa? Di dalam hukum pertanahan kita juga ada sebenarnya. Misalnya ada di dalam pasal 9 misalnya di PP 8 tahun 53 itu juga disebutkan di situ apa dalam hal tanah-tanah yang dikuasai oleh suatu pemerintah daerah itu belum dapat digunakan sendiri maka dapat diberikan izin kepada pihak lain dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Itu yang pertama itu. iya, Kemudian yang kedua juga ada Undang-Undang Nomor 51 PRP tahun 60. Itu juga disebutkan bahwa sejak tahun 60 juga sudah ada itu. Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Ketika ada izin boleh nggak? Boleh, ya kan? mmm, Oleh kan bahkan di situ disebutkan ruang lingkupnya baik itu tanah negara maupun tanah hak. Sehingga menggunakan tanah itu dengan tanahnya orang lain tanpa izin itu dilarang, tapi dengan izin dibolehkan. Ya, iya, kemudian untuk di Surabaya ini juga sudah diatur adanya Perda. Ada Perda nomor 3 tahun 2016 itu ya. Bahkan itu juga sudah diuji di Mahkamah Agung. Ya, ada yang oh, nah oke. artinya apa? Uji materi itu juga sudah pernah dilakukan dan itu tetap dapat diberlakukan. Artinya tidak ada yang Ya. bertentangan dengan peraturan di atas, enggak ada. Apa isi perdanya, Pak, di nomor itu kira-kira? Lah itu karena izin pemakaian tanah itu. Oh, terkait Jadi izin izin pemakaiannya, ya. pemakaian tanah itu. Lah oleh karena itu, eee, kalau kita bicara mengenai IPT sebenarnya sudah clear, sudah ada perdanya, Iya, sudah artinya peraturan undang-undangannya yang tadi saya sebutkan juga sudah ada. Artinya, sebuah, perda kan juga merupakan peraturan perundang-undangan, artinya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Itu yang pertama kaitannya dengan IPT. Dan jangkauan IPT sekali lagi, Perda itu hanya mengatur mengenai tanah yang memang asetnya pemerintah Kota Surabaya. Kan gitu.
Makanya tadi ada pertanyaan dari Mas, bagaimana kok gambarnya kok iki Gambar kok gambarnya Persebaya sama Persibaya. Garuda. Nah, itu memang karena yang disampaikan izin itu hanya tanahnya Pemkot. Oh, jadi Enggak produknya produknya Pemkot sing diurus tanahe Pemkot kan ngoten Pak. Kan nggak Iya. mungkin tanahe Mas Kiki yang tadi barusan membeli misalnya. Iya. Kemudian tunduk pada IPT nggak mungkin, nggak mungkin loh, nggak akan ada karena apa? Memang tidak akan mengikat tanah di luar aset Pemkot, gitu. Iya. Hanya mengikat tanah yang merupakan asetnya Pemkot yang digunakan oleh pihak lain. Pertama itu, nggih. Iya. Lalu bagaimana kaitannya tadi apa, ke depannya gitu. Iya. Karena tadi saya katakan, ini terkait masalah aset pemerintah yang berupa tanah. Dalam peraturan perundang-undangan terkait mengenai pengelolaan barang milik negara atau daerah, itu disebutkan, Mas. Kalau di dalam kaitannya, prinsipnya pemerintah tidak boleh merugikan keuangan negara itu. Nah, sehingga kalau ini tanah mau dibutuhkan oleh orang lain dengan hak milik, ya boleh. Tetapi caranya memberi ganti rugi kepada Pemkot. Ya. Sehingga negara tidak dirugikan, kan gitu. Ya. Sehingga diatur juga dalam mana Perda nomor 14 tahun 2016 gitu. Oke. Itu kan ada perda mengenai apa Pak itu? Mengenai pelepasan aset Hmm. berupa tanah carane kaya apa. Karena diatur Sudah juga. diatur di Sudah situ. diatur juga. Jadi mereka yang pengen, saya sebenarnya juga pengen Pak, tapi belum punya uang untuk Iya. ganti ruginya itu ya. Karena ganti ruginya juga nggak boleh merugikan sana. Juga tidak boleh menguntungkan kita. Makanya harus ada appraisal. Itu ya. Appraisalnya sesuai nggak, Pak? Itu Apanya? angka yang dikehendaki oleh Lah Pemkot iya, itu. jadi appraisal tadi misalnya Mas Kiki punya IPT, Nggih. kemudian IPT itu mau tak jadikan hak milik. Hak milik. Lah, Nggih. Mas Kiki harus memberi ganti rugi kepada Pemkot. Lah Pemkot. besarnya berapa ganti ruginya? Nanti ada appraisal yang akan menilai. Oh gantinya sebenarnya. Sehingga dengan demikian negara tidak dirugikan, Mas Kiki juga tidak diuntungkan, tapi Iya. pas gitu loh ya haknya. Artinya tidak ada yang dirugikan sama-sama tidak. Dan prosesnya seperti itu, apakah juga lama, Pak, untuk proses balik nama Gini, perolehannya gitu? sebab begini Mas ya, itu kan tergantung prosesnya anu Iya. ya, pejabatnya juga. Tapi yang jelas kalau di dalam peraturan kita itu sudah diatur di perdanya itu sudah diatur. Jadi kalau ada mengajukan permohonan kemudian ada appraisal kalau memang itu baru kemudian nanti kalau sudah di appraisal sudah cocok berikan ganti rugi nanti ada proses pelepasan kan ada. Nggih. Pemkot melepaskan, setelah Pemkot melepaskan, mengajukan permohonan di kantor pertanahan, Di gitu, BPN. di BPN. Nggih. Dengan demikian apa? Dengan adanya permohonan tadi kan juga tergantung dari BPN, bagaimana Oh, apakah iya. prosesnya lancar atau enggak. Sebab nanti untuk jadi hak miliknya dia harus ada SK pemberian hak milik. Yang berwenang adalah BPN. Dan buktinya apa? Dasarnya apa? Pemkot sudah melepaskan, kan begitu. Iya. Pemkot sudah melepaskan karena apa? Sudah dapat ganti rugi. Kasarannya mudahnya semacam itu. Iya. Ya, jadi sudah ada. Seperti kemarin yang dijelaskan Pak Soleh pada saat episode yang pertama itu sempat menyebutkan ada proses penerbitan SK, Pak. Itu pun dari kementerian ya. Iya. Itu bagaimana, Pak, regulasinya, Pak? SK terkait masalah apa itu? Terkait dengan HPL itu. Oh, Iya. gini. Oh, paham saya itu ya. Nggih. Jadi gini Mas ya. Kita itu urut-urutkan ya. Nggih. Pemkot itu mendapatkan tanah itu kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 50. Ini Bang ya. 16 tahun. Dah 16 tahun. Tahun berapa Mas tadi? 50. Nggih. Itu undang-undang loh ya. Sehingga terhadap tanah yang disebutkan dari pasal 5-nya dari Undang-Undang Nomor 16, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang merupakan aset dari pemerintah kota besar sebelumnya ya, Nggih. dari Gemeenter Surabaya itu, maka itu menjadi asetnya pemerintah Surabaya. Clear, yeah. Artinya dia sudah memperoleh tahun 50. Kalau tahun 50 sudah memperoleh,
kemudian ada orang menguasai di situ. Terus ya, ini Iya. kita kepentingan aja. Mas Kiki tahun 50 mendapatkan tanah. Iya. Kemudian saya menduduki tanahnya Mas Kiki. Wis gak izin gak apa-apa. Mas Kiki ngurus. Ketika ada pemberian hak pada Mas Kiki. Mas Kiki mau nggak kasih ganti rugi ke saya? Wong itu tanahnya Mas Kiki. Iya, iya. Gitu. Iya. Seperti halnya kasusnya semacam itu. Karena itu sudah terbit SK. Di SK disebutkan apabila ada haknya seseorang harus diberikan ganti rugi. Itu semua SK mesti itu. Tetapi masalahnya adalah sebelumnya itu luas tanah Pemkot. Diduduki oleh penduduk. Ya otomatis nggak mungkin loh hukumnya loh Mas ya. Makanya dulu pernah diuji juga itu. Di PT UN saya pernah menjelaskan ini di PT UN Surabaya. Iya. Bagaimana mau memberi ganti rugi kalau itu sudah asetnya Pemkot. Kalau itu ada asetnya haknya orang. Ya kan. Bahkan undang-undang tadi dilarang memakai tanah tanpa izin. Lah wong iku aja tanpa izin harus dapat ganti rugi. Kan nggak pas. Sehingga saya sebutkan di pengadilan pun sudah saya sampaikan itu. Sehingga mengapa itu tidak akan memberi ganti rugi ya karena sudah dianggap selesai sehingga kantor pertanahan pun bisa menerbitkan sertifikat karena apa? Karena sebelumnya sudah tanahnya Pemkot yang diduduki. Lah, kalau kemudian diduduki tadi Pak ya, sudah tanahnya kok diduduki ya pasti nggak ada ganti rugi tuh Pak. Seperti tadi ibaratnya. Iya. Tahun 50 tanahnya sudah tanahnya Pak Kiki. Iya toh. Kemudian tak duduki, wis tak duduki. Ketika Mas Kiki ngurus sertifikat terbit ada kewajiban kena enek hak wong neng kono ganti rugi. Lah hakku ki kan aku menguasai secara melawan tanpa izin. Iya. Melanggar Undang-Undang Nomor 51. Makanya mengapa oleh BPN tetap diproses ya karena semacam itu gitu loh Mas ya. Baik. Sehingga urut-urutannya itu biar Tapi sebenarnya SK sendiri itu memang ini yang menetapkan ini presiden atau kementerian Pak sebenarnya? Kalau SK HPL HPL itu mesti Kementerian Pusat Pak, dari kementerian. di tingkat kementerian saja Iya, berarti iya. ya, bukan Iya. presiden Oh langsung. bukan. Iya. Karena kewenangannya memang ada. Karena di bidang pertanahan kan ada Menteri Agraria. Kalau dulu kan macam-macam aja. Kalau dulu itu Kepala BPN, kemudian sekarang Kementerian ATR BPN ya. Tapi kewenangannya untuk hak pengelolaan ada di pusat. Iya. Dan pembelian hak pengelolaan itu tidak hanya di Surabaya saja. Di seluruh Di banyak tuh seperti misalnya Malang itu Pak. badan hukum milik ya saya nggak tahu Malang ya. Artinya apakah Malang juga punya HPL, tapi tergantung dia memperoleh. Tapi memang instansi itu yang mungkin masuk itu hanya dua. Kalau nggak HPL hak pakai. Oh, Ya, hanya dua gitu. itu. Ya. Pak, kira-kira bisa enggak ya seorang wali kota itu melepas status ini ke warga Warga menjadi hak milik boleh. secara Tapi hukum kalau tanpa ganti rugi nggak mungkin. tidak mungkin ya Nggak Pak ya? mungkin. Tetapi kalau ada ganti rugi sebagaimana yang telah diatur di dalam Perda 14 tahun 2016 itu memang bisa langsung bisa diberi ganti rugi. Harus Iya. diberikan hak. Boleh mungkin. Artinya pada waktu Pemkot juga sudah memikirkan ya kalau ada warga yang butuh ya monggo. Artinya difasilitasi gitu. Iya. Dengan namun pemerintah kan juga nggak berani tuh Mas. Asal aja memberi gitu. Dan nek dia memberi tanpa itu, yuk besok pakai rompi kuning gitu. Gitu loh. Artinya apa? Karena merugikan keuangan negara. Iya. Nanti akan dianggap korupsi. Ini berbeda lagi. Kemarin ada yang kasus surat hijau tapi verbonding gitu ya. Ya. Eigendom verbonding, Geminte dan iya, sebagainya. Itu menurut Pak Agus sendiri apakah itu kecelakaan atau bagaimana Pak sebenarnya itu? Kok Jadi bisa begini, Mas. dihijaukan gitu? Jadi begini Mas. Sejak awal sudah saya katakan. Kalau Eigendom Geminte Surabaya itu demi hukum berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 tahun 50 sudah menjadi asetnya pemerintah Kota Surabaya. Kalau itu Eigendom bukan Eigendomnya Geminte Surabaya,
ya nggak boleh dong dimasukkan, ya toh. Hmm. Nah, makanya kita terkait masalah, berapa, 1304 kalau nggak salah ya? Ya, Iya, betul, 1304 ya. itu ya. Oh, teman-temannya pernah ke sini kok. Iya. Udah saya sampaikan, Mas, dipastikan aja, kalau 1304 memang itu punyanya Kementerian Surabaya, Hmm. yaitu itu ya memang punyanya Pemkot Surabaya kan Iya, iya. begitu. Nah, kemudian pertanyaannya, loh itu kalau agent overponding, tak katakan namanya overponding itu bukti pembayaran pajak, gitu loh ya. Namanya haknya hak gendom. Sekarang tinggal melihat aja hak gendomnya itu nomor sekian, itu nomornya punya siapa kan Iya. itu. Jangan Jadi kayak PBB gitu Pak ya? iya, jadi gini loh Mas, dulu itu ya, administrasi pertanahan dan administrasi perpajakan Hmm. pada masa pemerintahan Hindia Belanda itu jadikan satu. Sehingga penomoran bukti hak tanah dan penomoran PBB-nya pajaknya itu Pajaknya. jadi sama, jadikan satu. Makanya namanya Eigendom Verbonding nomor sekian, itu loh ya. Dan sekarang kemarin loh, Pak, itu bukan Eigendomnya Pak, Gemeente Surabaya. Eigendom apa? Eigendom Verbonding. Kita lihat Eigendom Verbonding atas nama siapa. Semuanya mesti ada verbondingnya, ya kan, Pak. Itulah yang sering kali harus diluruskan Luruskan, kepada ya. bahwa apa itu, kita tinggal lihat dari mana, verbonding itu maaf, Eigendom itu atas nama siapa, kan Iya, itu. iya. Sehingga sudah saya sampaikan kalau itu kalau itu sudah atas nama Kementerian Surabaya asalnya, dan itu yang berusaha memberi keterangan cuma BPN, Pak. Oh, BPN Sebab langsung ya. ya, dulu itu tanah-tanah yang terdaftar itu kan mesti ada namanya akte van eigendomnya. Hmm. Lah itu otomatis yang, eee, itu termasuk tanah yang sudah terdaftar. Sehingga didaftar di kantor pertanahan pada waktu itu, gitu. Namanya kantor pendaftaran tanah. Kalau itu sudah ada berarti data itu kan ada di mana, di BPN. BPN. Nah, Ya. karena itu kita kan bagian dari melanjutkan administrasi yang ada dulu. Sehingga dengan demikian, oh ini lah kalau Pemkot apa nyekel juga mungkin nyekel. Wong itu adalah kita itu bekas dari limpahan dari Ya. Undang-Undang Nomor 50 tadi, Undang-Undang Nomor 16 tahun 50 tadi, bahwa semua benda-benda barang bergerak maupun tidak bergerak yang merupakan aset pemerintah, aset kota besar sebelumnya itu menjadi aset kota besar. Itu monggo nanti dibaca aja pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 tahun 50 Iya. dipastikan, Pak, sehingga kalau tadi makanya tak jelaskan, kalau sudah terbit Pemerintah Surabaya dah demi hukum yang Pemerintah Surabaya. Iya. Nih. Kemarin itu sempat ada penjelasan beberapa gugatan yang dilakukan oleh Pak Soleh itu kan, Nggih. eh Menunjuk juga. iya, Iya, kalah ya, disebutkan iya. kalah. Nah, Lah, kalah itu pengertiannya ditolak atau bagaimana itu, Pak? loh, Atau lah, berkasnya tidak lengkap atau bagaimana yang itu? di, yang ditolak siapa? Pak Yang di apa? Gugatan yang di pengadilan itu, pengadilan negeri enggak, itu. maaf Pak, saya kan enggak apa ya pengadilan yang mana, Iya, enggak, kan sengketanya itu banyak. Yang jadi yang menggugat itu surat hijau semua Pak ya. Permasalahan surat hijau, tapi pihak yang menggugat itu macam-macam, ada si A atau gugatan tanggal, ada si B gugat itu. Tadi saya kan yang nggih. disebutkan Cak Baktiono itu Pak Solehnya yang menggugat Oh, saya ya. nggak hafal ya, Ya artinya dinyatakan kalah oh, kan lah gitu. nggih, artinya kalau kita itu bagaimanapun juga kalau sudah ada putusan kan kita harus menghormati. Iya, iya. Bagaimanapun sejelek-jeleknya putusan apapun itu hukum kita harus menghormati, kan begitu, Mas. Iya. Ya sebenarnya kalau Tapi kalau apalagi saya lihat itu tidak ada putusan untuk dilakukan eksekusi atau apa gitu ya. Itu berarti kan masih ngambang ya, Pak ya? lah ya Kalau menurut enggak saya. artinya haknya kan masih tetap Haknya haknya, ya. iya, haknya ada di pihak yang dimenangkan tadi Iya. itu. Kalau dia Tapi dimenangkan, apakah mungkin Pak pemerintah kota itu ketika oh ini harus dieksekusi, apakah bisa melakukan itu, Pak? gini Mas ya, sekarang semuanya itu kan tergantung perintah putusannya, Iya, tergantung dari isi putusannya. Misalnya diperintahkan untuk mengosongkan, ya bagaimanapun juga harus harus dilaksanakan. dilaksanakan. Sehingga seperti Pemkot misalnya,
diperintahkan karena misalnya loh ya kalah, terus diperintah untuk melepaskan, ya demi hukum pasti melepaskan. Iya. Iya pasti, karena apa? Bagaimanapun juga mencoret itu lebih mudah. Seandainya Mas Kiki sebagai pejabatnya mencoret itu Riki sebelumnya aset menjadi bukan aset ya, Nggih, itu kan lebih mudah melaksanakan putusan pengadilan. iya. Saya pikir lebih mudah kalau memang ada putusan yang sudahnya inkrah, sudah inkrah. Iya, tetapi kalau bagi kami yang menempati surat ijo itu kan juga akhirnya juga berpikir, wah nanti kalau suatu saat pemerintah kota menghendaki ya kita harus menyerahkan kan Lah ya begitu. itu Mas, karena hukum kita memang begitu karena ini menjadi aset, tapi bangunannya harus dapat ganti rugi. Hmm, Sebab bangunan itu yang membangun kan kita. pemilik. Ya, hukum Hmm, kita itu menganut asas dan itu sudah diatur juga. oke. Ya, dan sekarang Pemkot kan juga sudah ada pemberian HGB di atas tanah HPL. Itu juga. Nah itu seperti apa Pak? Jadi begini Mas ya, makanya saya katakan. Kok bisa jadi HGB itu? Apa Lah, itu bentuk kemudahan dari Pemkot oh atau bagaimana? bukan, Bukan ya? sebenarnya makanya Pak, di hukum kita itu kan namanya HPL, itu kan sudah apa hanya boleh diberikan kepada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, gitu. Tidak ada HPL diberikan perorangan nggak ada. Oh gitu Pak? Iya karena namanya hak pengelolaan itu apa? Hak menguasai negara yang diberi, yang kewenangannya dilimpahkan kepada pemegangnya. Artinya apa? Pemerintah yang mempunyai HPL tadi mendapat pelimpahan dari negara. Maka dia di atas daerah itu dapat memberikan HGB di atas tanah HPL. HPL. Ya, sehingga itu ada diberikan itu. Nah, nah kalau mau pengen menempuh itu ya boleh-boleh saja monggo. Kan ada yang pengen IPT, ada yang pengen HGB di atas tanah HPL. Kalau aturan dulu memang HGB di atas tanah HPL itu uang pemasukannya itu mahal Mas. Hmm. Tapi sekarang kan murah gitu. Sudah ada perubahan tentang tarif untuk pemberian HGB di atas itu sudah murah. Makanya daripada apa rame-rame ya lebih Iya. baik kalau nggak puas dengan IPT ya mekanisme HGB di atas tanah HPL kalau mau ya semua Oh itu ini sudah. berarti bentuk solusi ya Pak ya? Iya, boleh boleh juga aja. Iya. Sebenarnya apa ya, kayak itu kan karena dia merasa, "Oh nggak, IPT nggak diatur di dalam UPA," kan begitu. Padahal saya katakan tadi ya, IPT itu, kita belajar mengenai hukum pertanahan itu tidak hanya melihat UPA saja. Tetapi seperti misalnya kalau kita ingin menyelesaikan tanah perorangan Belanda yang kabur. Ya. Nah, di mana ditanya? Itu bagaimana ada undang-undang yang mengatur di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 60. Artinya kita itu kalau menyelesaikan permasalahan mengenai tanah jangan melihat UPA tok. Hmm. Terlalu sempit itu artinya kan masih banyak sekali masalah Mas. Bagaimana terhadap tanah tanah PT atau badan NV dulu ya, Namlut Venuscap ya, namanya PT itu kan NV ya. Itu yang kemudian eh, direksinya kabur, pemiliknya sehingga tanahnya PT tadi hilang. Anu apa, nggak ada yang ngurus. Itu Ngurusin ya. bagaimana hukumnya? Semuanya itu ada, Mas. Nah, Nah, pada saat hal-hal lebaran itu. semacam itu, maka kita tidak hanya bisa melihat dari UPA. Iya. Ya, itu dia. Jadi oleh karena itu kalau tadi ya Mas menyampaikan bagaimana kalau ingin mengenai monggo bisa karena memang ada wewenang hak pengelolaan itu salah satunya juga memberikan hak kepada pihak lain di atas tanah hak pengelolaannya. Sehingga ada hak pakai di atas tanah HPL, ada HGB di atas tanah HPL, itu ada. Itu ada jangka waktu Pak ya? Ada 30 tahun. 30 Ya tahun. maaf itu tergantung dari pemegang pengelolaan mau ngasih dua Oh puluh ya, tahun ya. Itu benar ya. Karena semuanya pemenang tapi maksimal 30 tahun. maksimum. Ya. Dan itu bisa dilakukan oleh perorangan sekarang Apanya? untuk Loh, ngurus HGB di atas HPL itu. ya sejak dulu boleh perorangan Boleh juga ya. boleh, Iya. boleh. Tapi artinya apa? Yang perorangan tadi kan bukan HPL-nya tuh Mas. Tapi HGB-nya. Gitu Oh, gitu. gitu. HGB misalnya Mas Kiki punya HGB di atas tanah. Kan HGB itu macam-macam. Iya. Ada HGB di atas tanah negara,
ada HGB di atas tanah APR, ada HGB di atas tanah hak milik orang lain. Lah itu boleh. Sehingga Ya. ini yang harus kita mekanisme HGB di atas tanah APR ya bisa saja tergantung tuh pilihan tuh. Tadi saya sempat berpikir kok menarik sekali ketika kita kembali ke sejarah Pak ya. Iya. Bahwasanya dulu ketika Surabaya dikuasai Belanda, Hmm. lalu para Belanda ini ditarik kembali ke negaranya, otomatis tanah ini kan kosong, tidak ada yang merawat. Nah itu apakah di situ persoalannya Surat Ijo mulai muncul ya? Karena di sini kalau saya lihat ada peralihan ketika penguasa tanah ini hijrah, otomatis kan dikuasai oleh pribumi, Pak. Nah, apakah ini masuk undang-undang tanah pada saat itu Jadi atau begini bagaimana? Mas ya, Nggih. dulu itu kan ada peraturan-peraturan juga yang dibuat oleh Belanda. Belanda. Ya. Nah, sehingga ada pasal 2 Undang-Undang Dasar 45. Sebelum peraturan tersebut diganti atau dua, maka itu tetap berlaku kan begitu. Mengikuti berarti. Iya, artinya tetap berlaku di setelah Indonesia merdeka. Bahkan mulai misalnya berlakunya BW misalnya, bergerak Bedbook itu kan juga masuk. Mengapa? Karena ada Undang-Undang Nomor Undang-Undang Dasar Pasal 2 Aturan Peralihan. Nah, dengan adanya berlakunya itu sehingga artinya aset-aset tadi, misalnya teratur masalah aset, ya masih tetap berlaku. Lah, kemudian muncul berdirilah Undang-Undang Nomor 16 tahun 50 Oh, iya. mengatur itu. Nah, iku badannya kalau ikut jadi hartane Berarti ini pemerintah. Undang-Undang 16 ini turunannya dari Bukan Undang-Undang turunannya yang membentuk undang-undang baru baru. itu untuk mengatur bagaimana mengenai mengenai pemerintahan Gemeente Surabaya yang sudah ditinggalkan tadi kan itu, sehingga menjadi pemerintah kota besar Indonesia, kota besar Surabaya ya, sehingga dengan demikian lalu aset-asetnya di ya aset teori dulu menjadi aset kita kan begitu, Iya, iya. karena itu sudah undang-undangnya ngomong gitu, Iya. jadi itu Ya, Mas. memang kalau saya lihat yang belum dipahami masyarakat, Pak, itu Iya. memang ada beberapa persoalan Surat Ijo kan gitu. Jadi Hmm. kalau dalam poinnya tadi yang kita bicarakan murni asetnya pemerintah Hanya asetnya pemerintah itu. kota Surabaya saja. Jadi jangan sampai salah ya lo ya. Ye, Surat apa perda mengenai izin pemakaian tanah itu hanya diperuntukkan untuk tanah-tanah yang merupakan aset pemerintah kota Surabaya. Jadi kalau misalnya di Surabaya kan juga banyak perumahan-perumahan tuh. ya, Bentuknya kan HGB tuh. Kan bukan HGB di atas tanah APR, kan HGB di atas tanah negara gitu. Jadi urusannya bukan Pemkot nggak akan ngatur itu. Misalnya Mas Kiki beli yang ada milik ya nggak menjangkau ke situ gitu loh Mas. ya, Jadi jangan sampai memberi penjelasan kepada masyarakat yang salah ya. Artinya ya, itu demikian. Saya pun juga IPT ya, tetapi saya mengapa saya tetap menghormati karena saya tahu peraturannya ya. Jangan mengikuti sampai Pak ya. kita itu merugikan keuangan negara, merugikan ya. Artinya kan kalau sampai merugikan keuangan negara kan juga pejabatnya kan juga kasihan gitu. Ya. Masuk bui dan sebagainya kan kasihan. Itu loh, itu nggak mungkin. Ya, itu yang Nah, harus kita isu yang berkembang pada saat ini memang uang IPT ini ya. tidak masuk ke rekening, jadi masih dititipkan di Bank Jatim. Apa betul itu, Pak? Eh, kalau sudut masalah keuangan saya saya bukan keahlian saya untuk menyampaikannya. Tetapi sopo itu? Dev, ya biasa. Iya. Jadi prinsipnya Mas ya, itu kan masalah teknik cara pembayaran tuh ya. Iya. Jadi artinya sebenarnya saya balikkan aja lah. Pemkot itu juga subjek hukum. Mas Kiki juga subjek hukum, gitu. Sekarang ini aku bayarnya, itu bener tau, dua Mas Kiki tak lebih. Itu kan urusan jenengan, gitu nggak? Iya. Mengapa saya cawe-cawe dulu ya? Tapi Iya. yang jelas di dalam konteks ini memang karena di pemerintahan itu kan juga aturan cara membayarnya gini terus diturunin nang bank misalnya itu kan semua ada sudah gak siapa sih kon nunggu siapa Hmm.
Iya, jadi memang isu-isu yang sedang berkembang ini kan memang perlu disampaikan ke Nggih nggih. publik supaya tidak menjadi Nggih, enggak. bola Yang liar kan jelas begitu itu ya. eee, itu menjadi masukan dari pemerintah Kota Surabaya. Tapi Iya. kaitannya dengan mekanisme keuangannya itu, transferannya Sirkulasinya itu ya kan bukan bukan urusan saya, iya. dan itu bukan keahlian saya di bidang administrasi keuangan, itu Mas. Terus saya nggak bisa. Pertanahan, Pak, bukan Nggih, keuangan, Pak, ya. iya, pertanahan, iya. Baik, Pak Agus. Nggih nggih. Terima kasih waktunya, Nggih nggih. sudah menjelaskan Oh, kepada nggih nggih, kami. monggo. Ya, jangan bosan-bosan, Pak, nanti Nggih nggih. Oh, monggo, enggak apa-apa, tetap Pak. memberikan pencerahan Nggih untuk nggih. masyarakat Yang jelas Surabaya. saya ingin menjelaskan hal tersebut untuk saya sesuai dengan hukumnya, Iya. bukan sesuai dengan kepentingan saya. Itu yang harus saya gariskan. Nggak mau saya melaksanakan itu. Ya, saya Baik. harus sesuai dengan hukumnya. Saya pun juga IPT kok. Ya, saya Iya. juga pemegang IPT kok. Itu loh ya. Nah, para penakon, kita udah dengar nih, Pak Agus sendiri rumahnya ini juga IPT. Beliau juga taat aturan yang mana aturan dari pemerintah kota seperti apa ya tetap diikuti. Nah, sama dengan beberapa tanah milik yang kita tempati juga sama di daerah Jalan Jepara itu juga surat ijo. Jadi kita tinggal mengikuti bagaimana regulasi yang diberikan oleh pemerintah kota, apakah itu menguntungkan rakyat atau tidak, tinggal itu saja sih yang perlu kita monitor. Tetap di Dakon, kita ikuti episode berikutnya terkait surat ijo. Ojo nanti-nanti, Rek, ya. Sampai Pak RT.